narasumber selanjutnya, salah satu penyair di Mamuju, pemuda yang aktif menyuarakan literasi sudah sejak lama dan menghadirkan beberapa buku juga yang teman-teman bisa akses juga untuk baca ataupun beli, bisa langsung nanti komunikasi. Ya Kak Safri, terkait geliat literasi anak-anak muda di Sulawesi Barat, bagaimana Kak Safri melihatnya dan kira-kira hal apa sih yang perlu untuk ditingkatkan khususnya para anak-anak muda terkait literasi agar benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya datang sebagai pegiat literasi. Jadi kalau Pak Sekda tadi, Ibu Ketua DPRD dan dari Perpusnas dan Kak Adi sudah menjabarkan perspektifnya berdasarkan perspektif kebijakan, saya mau bicara menggunakan perspektif pegiat literasi. Mungkin bisa ditampilkan slide, ada saya buat slide 1 sampai 5 saja sebelum menjawab pertanyaan dari Nana. Nah, kita kerap kali mengira bahwa literasi itu hanya persoalan baca dan menulis. Kita menganggap bahwa orang yang pandai, cerdik itu ketika dia menghabiskan 2000 buku misalnya, atau mereka yang mampu menulis banyak buku. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan bahwa literasi yang perlu dipahami itu bukan hanya sekedar persoalan itu, bukan hanya sekedar literasi yang menjembatani kita kepada kesejahteraan. Tetapi lebih jauh daripada itu, literasi adalah upaya kita menghargai ilmu pengetahuan. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu, saya ingin berdiri menyampaikan pembahasan saya. Nah, kalau pembahasan saya ini anggap saja sebagai curah gagasan ya, atau brainstorming untuk kita semua, karena saya melihat yang hadir bukan hanya Bapak Ibu, tetapi ada anak-anak sekolah, ada guru dan teman-teman yang lain. Saya ingin bercerita, saya ketika duduk di bangku SMP itu merupakan korban perundungan. Saya selalu dirisak teman sebaya, saya ini korban bully. Karena pada waktu SMP tubuh saya gemuk, kulit saya putih, dan ini merupakan kombinasi pas untuk menjadi korban pembulian. Pada titik tertentu saya sampai menyimpan uang saya di bawah telapak kaki saya dan saya bungkus pakai kaos kaki. Karena saya selalu dijadikan ATM berjalan. Itu upaya saya untuk terhindar dari yang namanya pemalakan. Tetapi para pemalak saya ketika dia datang, dia punya satu kalimat pamungkas. Kalau saya dapat uangmu saya apa Iko? Oh, saya tiba-tiba runtuh seketika ya. Kekuatan saya untuk tidak dipalak itu runtuh seketika. Saya kemudian memberikan uang saya kepada pemalak itu. Ingatan traumatis terhadap pembulian itu membuat saya tidak bisa menjadi orang yang berani. Membuat saya tidak bisa tampil di depan publik. Membuat saya selalu merasa saya ini bodoh. Saya ini korban pembulian, saya tidak akan bisa menjadi something, saya ini nothing. Hal ini kemudian berubah ketika saya masuk ke bangku kuliah, saya masuk di jurusan sastra. Dan pertemuan saya terhadap sastra itu yang mengubah paradigma saya. Sastra ternyata membuat kita menjadi pemberani. Apa hubungan sastra dan literasi? Sastra kalau kita secara etimologi itu dari bahasa Inggris literature. Literature ketika kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia itu literasi. Jadi sastra dan literasi itu dua hal yang berkelindan, tidak berpunggungan. Nah, hal ini yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Khalifah kedua umat Islam Umar bin Khattab belasan abad yang lalu. Dia pernah menyampaikan kalau mau anakmu jadi pemberani, ajarkanlah dia sastra. Jadi kalau hari ini adik-adik sekalian, anak-anak SMP, anak SMA merasa dirinya tidak bisa menjadi sesuatu dan selalu menjadi korban pembelian, berarti kunci untuk berani itu apa? Literasi. Jadi literasi ternyata membuat kita menjadi seorang pemberani Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa membaca buku itu penting. Nah, di abad ke-8, zaman dinasti Abbasiyah, itu didirikan yang namanya perpustakaan besar sekali. Namanya Baitul Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Didirikan oleh Khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid, meneruskan kebijakannya Khalifah Mansur Al-Ma'mun. Pemimpin Harun Ar-Rasyid
itu memprioritaskan kebijakannya, itu bagaimana menciptakan sebuah epicentrum peradaban. Namanya Bait Al-Hikmah. Sana semua peneliti, pembaca berkumpul untuk saling bertukar gagasan, saling bertengkar pikiran, dan menjadi satu rujukan yang sangat penting ketika itu di dunia untuk mencari yang namanya ilmu pengetahuan. Dan dari sanalah lahir Al-Ghazali, lahir Al-Hitam, dan beberapa pemikir Islam yang lain. Dan kita sangat bersyukur karena sekarang kita sedang membangun peradaban di Sulawesi Barat. Buktinya apa? Kita punya gedung perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat. Tepuk tangan dulu. Jadi perpustakaan itu bukan sekedar ruang hampa tidak punya value. Tidak. Kalau kita merujuk sejarahnya, dia merupakan satu titik poin penting ketika daerah itu mau maju. Jadi kalau saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kalau mau lihat daerah itu bagus, tempat yang paling pertama teman-teman datangi perpustakaannya. Kalau perpustakaannya itu bagus, kemungkinan besar daerah tersebut daerah yang maju. Karena ini dibuktikan di negara-negara lain, di Eropa dan di negara-negara lainnya. Hanya saja perpustakaan Bait Al-Hikmah ini itu sudah runtuh. Itu diruntuhkan sama yang namanya Hulagukan, keturunannya Genghis Khan. Pasukan Tartar kemudian menganeksasi atau menginvasi Baghdad dan mengambil semua buku-buku di Bait Al-Hikmah. Karena bangsa Tartar ini tidak membaca, apa yang mereka lakukan, dia melarungkan buku-buku itu di Sungai Tigris. Saking banyaknya buku-buku dari Bait Al-Hikmah itu, bahkan para penunggang kuda dari pasukan Tartar ini bisa melewati sungai itu dari satu tepi ke tepi lainnya dengan menaiki buku-buku itu. Dan bahkan saking banyaknya buku yang dilarung itu, sungainya hitam karena tinta buku. Artinya apa? Kita harus memikirkan yang namanya perpustakaan itu sebagai pusat peradaban. Selanjutnya, kenapa kita kemudian selalu tidak menganggap pengetahuan itu penting? Karena barangkali kita selalu terjebak atau miskonsepsi atau mispersepsi terhadap kecerdasan itu sendiri. Saya adalah generasi yang dimana orang tua saya yang menganggap orang pintar itu harus pintar matematika. Harus pintar matematika, harus pintar menggaji di saat yang sama, harus pintar olahraga di saat yang sama. Pola pendidikan seperti ini kalau kita mau terapkan di dunia yang sekarang ini itu sudah tidak lagi relevan. Bahwa kecerdasan itu tidak semua orang bisa miliki. Orang bisa saja cerdas secara kinestetik, secara fisik kayak Ronaldo dan Messi. Tapi belum tentu dia cerdas secara linguistik misalnya. Atau secara bahasa. Orang bisa cerdas secara aritmatik, tapi belum tentu dia cerdas secara spasial. Jadi kecerdasan itu tidak melulu kita harus kuasai semua. Karena kalau kita berupaya menguasai semua pengetahuan tersebut, inilah yang disebut sebagai the death of expertise menurut Tom Nichols dalam bukunya Matinya Kepakaran. Kita selalu mau bicara banyak hal dan tidak pakar dalam satu bidang. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, karena ada guru, ada juga anak-anak sekolah, ibu-ibu dari perpustakaan, kita mulai sekarang harus sadar kalau misalnya anak kita sukanya game, fasilitasi game. Game sekarang bisa jadi atlet e-sport. Kalau dia cerdas main bola, fasilitasi sekolah bola. Kalau dia misalnya pintar menulis membaca, berikan dia kursus bahasa misalnya. Supaya dia menjadi satu pakar di bidang tertentu. Nah, selanjutnya, karena saya sering menjadi seorang pencacah atau kuli data atau enumerator, selalu ada yang menyampaikan kepada saya buat apa kita belajar atau membaca kalau dengan bekerja kita bisa mendatangkan uang. Kita harus punya kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa. You know nothing. Kalau kita selalu pergi ke tempat baru dan selalu membawa gelas yang penuh, maka gelas kita tidak akan pernah terisi. Yang ada ketika dituang air ke gelas kita, yang jadinya adalah air itu tumpah. Karena kita sudah tidak mengosongkan gelas gitu. Jadi kita selalu punya kesadaran atau awareness untuk melihat bahwa kita ini selalu tidak punya apa-apa. Ilmu pengetahuan itu kalau kita ibaratkan samudra yang luas, hanya setitik air yang jatuh di samudra. Jadi kita tidak boleh sebenarnya punya pemahaman untuk mengatakan bahwa saya sudah berhenti belajar karena saya sudah menguasainya.
Jadi kesadaran itu yang perlu kita munculkan. Karena dari kesadaran itulah kemudian orang membaca buku, dari membaca buku itulah kemudian terimplikasi kepada kesejahteraan. Muskil rasanya kesejahteraan itu bisa tampil baik kalau misalnya tidak disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Terakhir, yang mau saya sampaikan, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perkataan kita. Apa yang kita katakan mempengaruhi tindakan kita. Apa yang kita lakukan atau tindakan itu mempengaruhi takdir kita. Jadi kalau mau mengubah takdir kita menjadi jauh lebih baik, mulailah dengan mengubah cara berpikir kita. Kalau kita mau mengubah cara berpikir kita, mulailah dengan membaca buku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Syafri yang